Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang 5 gejala awal kanker paru. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kanker paru sendiri merupakan salah satu jenis kanker yang dialami oleh banyak orang di dunia. Menurut World Health Organization, terdapat 2,21 juta orang di dunia didiagnosis kanker paru-paru pada tahun 2020. Namun, sayangnya penyakit tersebut seringkali terlambat ditangani akibat gejalanya yang tidak disadari. Itulah mengapa penting untuk mengenali beberapa gejala awal kanker paru agar penyakit tersebut bisa diketahui dan ditangani lebih awal sehingga peluang kesembuhan pun meningkat. Nah, gejala awal kanker paru yang perlu diwaspadai itu apa saja sih? Kanker paru ini memang seringkali tidak menimbulkan gejala yang signifikan pada tahap awal. Itulah mengapa banyak orang yang tidak terdiagnosis sampai penyakitnya sudah memasuki stadium lanjut. Namun, ada juga beberapa tanda atau gejala awal kanker paru yang terjadi, antara lain, yang pertama, batuk yang tidak membaik atau berubah. Waspadalah bila kamu atau orang terdekat kamu mengalami batuk yang tidak kunjung membaik. Batuk yang disebabkan oleh pilek atau infeksi pernafasan biasanya hilang dalam seminggu atau lebih, namun batuk terus-menerus yang bertahan lama bisa menjadi gejala awal kanker paru-paru. Perhatikan juga setiap perubahan yang terjadi pada batuk kronis. Apabila kamu merokok, segera buat janji dengan dokter bila batuk kamu, yang pertama, tidak kunjung berhenti, yang kedua, menjadi lebih sering, yang ketiga, semakin parah, kemudian yang keempat terdengar serak, yang kelima menghasilkan darah, dan yang keenam menghasilkan banyak lendir. Yang kedua adalah perubahan pernapasan atau mengi. Sesak napas atau mudah lelah juga kemungkinan bisa menjadi gejala kanker paru-paru. Perubahan pernafasan bisa terjadi bila kanker tersebut menyumbat atau mempersempit jalan napas, atau bila cairan dari tumor paru menumpuk di dada. Nah, bila kamu merasa sulit bernafas setelah menaiki tangga atau melakukan tugas yang dulunya kamu rasa mudah, jangan abaikan. Selain itu, ketika saluran udara menyempit, tersumbat, atau meradang, paru-paru mungkin juga bisa mengeluarkan suara mengi atau siulan saat kamu bernafas. Gejala tersebut sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Jadi, bila kamu mengalami mengi, ada baiknya periksakan diri ke dokter. Sebaiknya, jangan berasumsi mengi mungkin hanya disebabkan oleh asma atau alergi. Mintalah dokter yang memastikan penyebabnya. Yang ketiga, ini cirinya adalah nyeri badan. Kanker paru-paru juga bisa menyebabkan rasa sakit di dada, bahu, atau punggung. Gejala tersebut bisa dirasakan ketika kamu batuk atau sepanjang hari. Beritahu dokter bila kamu mengalami nyeri dada dan bila nyeri tersebut terasa tajam atau tumpul, konstan atau berselang. Kamu juga perlu memperhatikan apakah nyeri tersebut terbatas pada area tertentu saja atau terjadi di seluruh dada. Kanker paru-paru yang sudah menyebar ke tulang juga bisa menyebabkan rasa sakit di punggung atau di area lain dari tubuh. Nyeri tulang sering lebih buruk pada malam hari dan meningkat dengan gerakan. Sakit kepala terkadang juga bisa menjadi tanda bahwa kanker paru-paru telah bermetastasis atau menyebar ke otak. Namun, tidak semua sakit kepala berhubungan dengan metastasis kanker ke otak. Yang keempat adalah suara serak. Bila kamu menyadari adanya perubahan signifikan dalam suaramu, atau bila orang lain memberitahu bahwa suara kamu terdengar lebih dalam atau serak, ada baiknya memeriksakan diri ke dokter. Suara serak memang biasanya disebabkan oleh kondisi yang tidak terlalu serius, seperti pilek. Namun, bila hal itu berlanjut lebih lama, suara serak bisa menjadi pertanda kondisi yang lebih serius. Suara serak bisa menjadi gejala awal kanker paru-paru karena tumor mempengaruhi saraf yang mengontrol laring atau kotak suara. Dan ciri yang kelima atau terakhir ini adalah penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan.
Penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan sebesar 4,5 kg atau lebih bisa disebabkan oleh berbagai jenis kanker termasuk kanker paru-paru. Ketika kanker hadir, penurunan berat badan ini bisa disebabkan oleh sel-sel kanker yang menggunakan energi tubuh. Ini juga bisa diakibatkan oleh perubahan cara tubuh menggunakan energi dari makanan. Jadi, bila berat badan kamu menurun ketika tidak sedang melakukan diet untuk menurunkan berat badan, sebaiknya hati-hati. Ini mungkin merupakan petunjuk adanya perubahan dalam kesehatan tubuh. Nah, bagi yang memiliki gejala tersebut dan ingin pengobatan atau penyembuhan dari keluhannya dengan menggunakan produk herbal dari Denatur Indonesia, ini memiliki produknya. Nah, untuk produknya ada apa saja? Aku bantu informasinya. Ini produknya ada 3 macam, terdiri dari sirsak, tipogel, dan detopar. Nah, ketiga produk ini berbentuk kapsul, jadi sangat mudah sekali untuk dikonsumsi. Dan tidak perlu khawatir karena produk-produknya ini semua terbuat dari racikan bahan herbal alami, yang insya Allah aman untuk dikonsumsi. Selain terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, serta bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015, serta untuk pembuatannya ini sudah sesuai dengan standar CPOTB. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan bisa hubungi kontak kami di nomor 081 329 878 999. Dan bagi yang ingin mengecek juga untuk herbalnya terdaftar tidak di BPOM, seperti sesuai informasi tadi, di botolnya ini tertera ya, jadi sangat membantu. Dimana untuk sirsak Denatur ini nomor POM TR-nya 163 395 021. Kemudian untuk tipogel Denatur POM TR-nya 173 399 941. Dan untuk detopar Denatur POM TR-nya 163 394 651. Nah, sampai jumpa ya dengan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.